Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Kali ini kita punya topik yang menarik banget nih. Dari bab 9a, ketahanan emosional, kita bakal coba gali gimana sih dua tradisi kuno, Buddhisme dan Stoicisme, bisa kasih kita semacam alat gitu ya buat lebih tangguh hadapi hidup. Misi kita kali ini, ya menemukan intisari praktis dari kebijaksanaan mereka khusus untuk Anda. Oke, langsung aja ya kita bongkar. Apa sih sebenarnya ketahanan emosional ini? Kalau dari sumber yang kita pegang, ini tuh soal kemampuan kita buat ya bangkit lagi setelah jatuh, tetap fokus sama tujuan hidup gitu kan, meski lagi susah, tanpa jadi putus asa. Kuncinya katanya ada di fleksibilitas, adaptasi, sama fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Mirip peribahasa Jeppan yang menarik itu. Nana korobi yo oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi bukan soal nggak pernah jatuhnya ya. Menarik banget untuk dibahas, karena sejak awal, keduanya ini punya tujuan yang sebenarnya mirip loh, yaitu ya bantu kita mengelola dorongan kesenangan, terus emosi yang meledak-ledak, sama keinginan yang kadang nggak ada habisnya. Intinya sih ngerem ego dan ngelola arus emosi negatif. Kayak semacam latihan buat kesejahteraan mental dan emosional kita gitu. Menarik. Tujuannya mirip ya. Tapi saya penasaran nih, pendekatannya gimana? Pasti ada bedanya dong ya? Oh, beda-beda metodenya. Tapi tujuannya ketemu di ujung. Kaum Stoa misalnya, mereka itu nggak anti kesenangan loh sebenarnya. Mereka bilang, ya nikmati aja hidup. Tapi, nah ini penting, jangan sampai kita dikendalikan sama kesenangan itu. Dan harus siap kalau ya suatu saat kesenangan itu hilang. Mereka bahkan punya latihan mental yang unik ya, namanya visualisasi negatif. Visualisasi negatif. Kedengerannya kok agak suram ya? Gimana tuh maksudnya? Haha, iya kedengarannya gitu. Tapi ini semacam vaksin mental. Jadi kita membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tujuannya buat persiapan mental. Ada contohnya nih, Seneca. Dia kan seorang stoa yang kaya raya tuh. Dia sengaja meluangkan waktu buat hidup sederhana banget selama beberapa hari. Makan seadanya, tidur di alas tipis. Buat apa? Ya buat buktiin ke dirinya sendiri kalau dia tuh bisa bertahan kalaupun kekayaannya hilang. Ini latihan buat bedain mana sih yang benar-benar kita butuhin, mana yang cuma keinginan. Fokusnya ke apa yang bisa kita kendalikan. Oh, oke. Yang bisa dikendalikan itu maksudnya reaksi kita ya? Tepat, reaksi kita. Seperti kata Epictetus kan, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Yang penting, kekuatan kita ada di respons itu. Paham. Jadi Stoa lebih ke persiapan mental, fokus ke respons. Nah, kalau Buddhisme gimana? Misalnya lewat meditasi Zen. Apa nih alat yang ditawarkan? Kalau Buddhisme, khususnya Zen ya, pendekatannya lebih ke arah kesadaran dan pelepasan. Melepaskan gitu. Meditasi Zen itu ngelatih kita buat mengamati pikiran dan emosi kita, marah, iri, keinginan, pas mereka muncul. Tapi kuncinya, tanpa terseret arusnya. Kayak nonton awan di langit aja. Awan kan datang dan pergi ya, tapi langitnya tetap. Kita belajar untuk nggak mengidentifikasi diri kita sama emosi yang cuma sesaat itu. Oh, jadi kayak jadi pengamat gitu ya, mengamati tanpa ikut ke bawah arus. Terus ada disebut juga soal mantra Om Mani Padme Hum. Itu gimana cara kerjanya? Bantuannya gimana? Nah, mantra itu fungsinya kayak jangkar fokus gitu. Jadi pas pikiran lagi kalut banget atau emosi negatif lagi kuat, ngulangin mantra itu bisa bantu kita memusatkan perhatian lagi. Bisa bantu motong siklus pikiran negatif dan bikin sistem saraf lebih tenang. Ini bukan sulap ya, tapi alat praktis buat balikin kejernihan di tengah badai. Oke, masuk akal. Jadi ada latihan antisipasi dari Stoa, terus latihan observasi dan pelepasan dari Buddhisme. Ada lagi nggak titik temu penting lainnya? Ada banget. Keduanya ini sama-sama menekankan pentingnya hidup ya di saat ini. Sekarang ini. Biksu Thich Nhat Hanh sering bilang kan, satu-satunya waktu kita beneran hidup ya sekarang. Khawatir soal masa lalu yang udah lewat, atau masa depan yang belum jelas, itu cuma buang-buang energi kita aja. Para Stoa juga mikir gitu, dan mereka nambahin perenungan soal ketidakpermanenan. Segala sesuatu itu nggak abadi. Ketidakpermanenan. Wah, ini konsep yang dalam ya. Kaisar Romawi Marcus Aurelius itu menggambarkannya bagus banget. Hal-hal yang kita cintai itu kayak daun di pohon, bisa gugur kapan aja. Seneca juga ngingetin kalau segala yang manusiawi itu rapuh dan fana.
Tapi ini kok kesannya jadi agak pesimis ya? Nah, sekilas mungkin gitu ya, tapi tujuannya justru sebaliknya loh. Kesadaran soal ketidakpermanenan ini bukan buat bikin kita murung, tapi justru buat, pertama, bikin kita lebih menghargai momen sekarang, menghargai orang-orang di sekitar kita selagi masih ada. Kedua, ya untuk melunakkan pukulan pas kita nggak bisa hindari kehilangan, itu kan pasti terjadi ya. Penerimaan ini, anehnya malah memperkuat ketahanan kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, ini soal ngebangun semacam otot batin lah, lewat sadar dan menerima realitas apa adanya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya ketahanan emosional itu bukan bakat lahiriah ya, tapi lebih ke keterampilan, sesuatu yang bisa dilatih. Dan baik stoicisme maupun buddhisme, walau jalannya beda, ngasih kita semacam peta dan kompas nih. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol, yaitu respons kita, terus hidup sepenuhnya di momen ini, menerima kalau semua hal berubah, dan belajar ngamatin emosi tanpa dikuasainya. Tepat sekali. Udah nangkep intinya. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal nih buat Anda renungkan. Dari berbagai strategi yang kita bahas tadi, visualisasi negatif ala Stoa, meditasi pengamatan ala Zen, fokus pada di sini dan kini, penerimaan ketidakpermanenan. Kira-kira, strategi mana ya yang paling kena di hati Anda? Atau mungkin mana nih yang rasanya paling menantang buat Anda coba terapkan dalam situasi yang lagi Anda hadapi sekarang? Coba direnungkan aja. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Oke, kita punya 3 konsep menarik nih dari sumber yang Anda bagikan. Ada filosofi Jepang, wabi-sabi sama Ichigo Ichie. Terus ada juga gagasan anti-fragility. Wah, kedengarannya lumayan filosofi semua ya. Betul, betul. Sumber-sumber ini tuh intinya ngajak kita buat gimana ya melihat keindahan justru di hal-hal yang nggak sempurna gitu. Terus menghargai momen yang ada sekarang saat ini. Dan bahkan ini yang menarik, jadi lebih kuat justru karena ada tantangan. Jadi perspektifnya emang agak lain sih. Menarik. Jadi misi kita kali ini kita mau coba gali nih, gimana ide-ide ini bisa bantu Anda, para pendengar, buat ya mungkin menjalani hidup yang lebih kaya makna, dan juga mungkin lebih tangguh ya ngadepin naik turunnya hidup ini. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Wabi-sabi, ini namanya puitis banget kedengarannya. Iya, ada nuansa itunya sih. Wabi-sabi ini intinya itu menemukan keindahan dalam hal-hal yang fana, ya, yang berubah terus, yang nggak sempurna. Jadi bukannya nyari kesempurnaan melulu, kita justru diajak buat ya mengapresiasi apa adanya aja, termasuk kalau ada cacatnya atau nggak utuh gitu. Oh, jadi kayak misalnya kita bisa lihat seni di cangkir teh yang mungkin retak atau bentuknya nggak simetris gitu ya. Ini rasanya kontras banget ya sama budaya kita yang kadang ya ampun obsesif banget sama kesempurnaan, sama tampilan yang harus mulus tanpa celah. Kadang capek juga kan ngejar standar itu. Nah itu dia, bener banget. Obsesi sama kesempurnaan itu ya bisa jadi sumber stres, sumber ketidakbahagiaan. Wabi-sabi ini kayak nawarin jalan lain gitu. Contoh menarik nih dari sumber Anda, itu kuil Agung Ise di Jepang. Kuil ini sengaja loh dibangun ulang tiap 20 tahun. Jadi fokusnya itu bukan bikin bangunannya awet selamanya, tapi justru melestarikan prosesnya, tradisinya, keahliannya itu. Ini kayak penerimaan kalau ya ketidakpermanenan itu emang bagian alami dan indah dari hidup. Mirip alam lah. Wah, menarik ya. Jadi keindahannya justru di prosesnya itu ya, dan di penerimaan ketidaksempurnaan. Oke, terus gimana dengan Ichigo Ichie? Yang artinya tadi, momen ini hanya ada sekarang dan nggak akan keulang lagi. Ini kayaknya pengingat yang, wah intens banget ya rasanya. Intens dan kuat banget pesannya. Ini tuh panggilan buat bener-bener hadir, presence. Setiap pertemuan, setiap pengalaman itu ya unik, cuma sekali itu aja seumur hidup. Jadi hargai bener-bener saat ini. Jangan ke-distract sama penyesalan masa lalu atau khawatir soal masa depan. Ini emang seringnya ditekankan di konteks yang butuh fokus tinggi ya, kayak upacara teh atau mungkin seni bela diri gitu. Tapi relevan banget buat hidup kita sehari-hari yang, ya ampun, banyak banget gangguannya kan. Iya sih, kebayang susahnya buat bener-bener hadir kayak gitu di tengah kesibukan zaman sekarang. Nah, terus wabi-sabi sama Ichigo Ichie ini gimana nyambungnya? Kayaknya akarnya sama ya, dari filosofi yang mirip-mirip. Iya,
Keduanya emang akarnya sama, di penerimaan. Penerimaan terhadap hal-hal yang ya di luar kendali kita, terutama waktu yang jalan terus sama sifat fana kehidupan ini. Wabi-sabi itu bantu kita lihat keindahan di dalam kefanaan itu. Sementara Ichigo Ichie itu ngedorong kita buat menghargai keunikan tiap momen yang fana tadi. Jadi kayak saling melengkapi gitu dalam menerima realitas. Oke. Jadi penerimaan ya kuncinya di dua konsep tadi. Nah, menariknya lagi nih, sumber Anda juga bahas konsep anti-fragility. Ini dari Nassim Nicholas Taleb kan. Rasanya ini kayak selangkah lebih jauh ya dari sekedar nerima aja. Apa sih bedanya sama katakanlah tangguh atau resilient gitu? Nah, ini bedanya penting banget nih. Kalau sesuatu yang resilient, itu dia tahan banting, kena guncangan, terus balik lagi ke bentuk semula. Ya tetap sama aja gitu. Tapi kalau anti-fragile, itu dia justru dapat manfaat, jadi lebih baik, lebih kuat gara-gara kena guncangan, tekanan, atau kekacauan. Dia tumbuh dari situ. Taleb pakai analogi, itu loh Hydra. Makhluk mitologi yang kalau kepalanya dipotong satu, malah tumbuh dua. Jadi makin dilukai, makin kuat dia. Wow, itu konsep yang kuat banget ya. Tapi gimana contohnya di dunia nyata? Agak aneh ya kedengarannya. Dapat manfaat dari kekacauan? Sumber Anda ngasih contoh yang jelas kok. Misalnya ada perusahaan konstruksi di Jepang. Bisnis mereka justru booming gitu setelah tsunami Tohoku 2011. Kenapa? Ya karena kebutuhan buat bangun ulang besar-besaran. Mereka jadi anti-fragile terhadap bencana itu. Sebaliknya ya tempat-tempat yang hancur lebur dan gak bisa bangkit lagi, atau mungkin fasilitas nuklir Fukushima yang ternyata rapuh banget pas kena bencana tak terduga, nah itu contoh fragility, kerapuhan. Oke, kontrasnya jelas banget ya. Terus gimana nih caranya kita bisa bawa konsep anti-fragile ini ke hidup kita sehari-hari? Katanya ada 3 langkah praktis ya di sumber itu. Yang pertama, ciptakan redundansi, punya cadangan gitu. Ini kayaknya agak ngelawan saran umum ya yang biasanya suruh fokus satu hal aja. Bisa dibilang gitu sih. Tapi idenya tuh jangan taruh semua telur di satu keranjang lah. Misalnya soal pendapatan. Jangan cuma ngandelin satu sumber. Coba deh, kembangin hobi jadi pemasukan tambahan, atau mulai bisnis kecil-kecilan. Kayak cerita lansia di Ogimi itu kan, mereka punya kerjaan utama, tapi juga pada berkebun, terus hasilnya dijual. Jadi kalau satu sumber kenapa-napa, masih ada penyangga. Bahkan mungkin bisa jadi lebih oke. Ini berlaku juga loh buat pertemanan, minat. Jangan terlalu fokus ke satu orang atau satu kegiatan aja. Masuk akal. Terus langkah kedua, bertaruh konservatif di sebagian besar area, tapi ambil banyak risiko kecil di area lain. Ini maksudnya gimana kalau bukan soal investasi duit? Prinsipnya mirip sih. Lindungi inti kamu, aset utama kamu, tapi sisihkan sedikit ruang buat eksperimen-eksperimen kecil yang kalaupun gagal ya nggak rugi-rugi amat, tapi kalau berhasil, hasilnya bisa gede banget. Mungkin ya coba hobi baru yang beda banget, ikut kursus singkat, mulai proyek sampingan kecil-kecilan yang potensinya gede tapi modalnya nggak banyak. Intinya, jangan ambil risiko yang kalau gagal bisa bikin hancur, tapi berani ambil banyak risiko kecil yang siapa tahu salah satunya bisa jadi jackpot. Oke, paham. Resiko kecil, potensi untung besar ya. Dan yang terakhir nih, hilangkan hal-hal yang bikin kita rapuh. Wah, ini kedengerannya kayak bersih-bersih hidup ya. Penting, tapi seringkali susah dilakuin. Betul, ini butuh usaha sadar emang. Coba identifikasi deh, apa aja sih kebiasaan kah? Hubungan sama orang kah? Atau bahkan pola pikir yang bikin Anda itu rentan atau sering rugi. Contohnya ya bisa macam-macam. Berhenti ngemil yang nggak sehat, kurangin gula, lunasin utang konsumtif, jauhin orang-orang yang toksik, atau mungkin kurangin waktu mantengin medsos yang bikin negative thinking. Intinya, secara aktif pangkas aja sumber-sumber kerapuhan itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya sumber-sumber ini, kayaknya nggak sih semacam resep gitu ya? Terima ketidaksempurnaan pakai wabi-sabi, terus hayati tiap momen unik pakai Ichigo Ichie, dan bangun kekuatan dari tantangan pakai anti-fragility. Kombinasi ini katanya bisa bikin hidup lebih panjang, bahagia, bermakna, plus ngurangin stres juga ya yang bikin cepat tua itu. Iya, tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Kita udah ngomongin soal menerima atau bangkit lagi dari kesulitan ya kan? Tapi gimana kalau kita ambil langkah lebih jauh lagi? Gimana caranya Anda bisa secara sengaja nyari stresor kecil yang terkontrol?
atau mungkin variasi dalam rutinitas. Tujuannya bukan cuma buat bertahan, tapi justru buat tumbuh jadi lebih kuat. Gimana Anda bisa benar-benar mempraktikkan anti-fragility ini dalam aspek-aspek hidup yang mungkin belum pernah Anda kepikiran sebelumnya?